Ada kembali di iNews Pagi, pemirsa. Pasca banjir bandang yang melanda Provinsi Aceh, masih terdapat sejumlah wilayah yang terisolasi dan sangat membutuhkan bantuan. Seperti di Kabupaten Aceh Barat, tim medis berjuang di tengah medan ekstrim untuk memberikan layanan kesehatan kepada korban banjir. Beginilah perjuangan tim medis Polres Aceh Barat dan petugas Puskesmas Pantai Cereman menembus desa Sikundo yang terisolasi akibat banjir bandang. Medan terjal dan curam yang harus ditempuh untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada korban banjir. Terdapat 4 titik akses yang terputus akibat banjir bandang. Tim medis pun menggunakan tali dan akar pohon untuk menembus permukiman warga. Setelah lebih dari 3 jam berjalan kaki menyusuri sungai dan tebing curam, tim medis pun akhirnya sampai di desa Sikundo. Rata-rata warga mengalami penyakit gatal dan diare. Ada beberapa titik jalan yang terputus. Jadi kita menuju desa Sikundo itu harus melewati tebing-tebing yang curam dan licin. Ada beberapa warga menurut laporan itu betul ada yang sakit dan membutuhkan perawatan medis. BPBD Aceh Barat mencatat total ada 262 rumah rusak dan lebih dari 39.000 jiwa terdampak. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, viral tenda BNPB di posko pengungsian di Aceh Tamiang baru dibangun jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto. BNPB membantah dan menyebut narasi terkait hal tersebut tidak benar. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang pada Jumat kemarin menyisakan sejumlah cerita. Para pengungsi korban banjir bandang menyebut tenda-tenda bertuliskan BNPB ini baru dipasang sehari jelang kedatangan Presiden Prabowo. Tidak hanya tenda yang dibangun dadakan, dapur umum juga baru saja didirikan 2 hari sebelum Presiden datang. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pengungsi yang telah tinggal di tenda darurat yang ia dirikan secara pribadi. Mulai terpasangnya, Bu? Kemarin waktu pas mau datang Prabowo. Tepatnya hari apa kemarin? Mana hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis ya? Mau dipasang semua tenda gini kan, supaya rapi. Sebelumnya belum ada sama sekali ya, Bu? Tenda masing-masing. Jadi lah ini dapur, masak kan, untuk tidur. Dapur umum itu mulai kapan, Bu, aktifnya? Ya, mau datang Prabowo itu hari Kamis, Rabu kan, nggak ada. Sebelumnya belum ada dapur umum. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan klarifikasi. BNPB menyebut narasi terkait pembangunan tenda yang dilakukan berkaitan dengan agenda kegiatan Presiden di Aceh Tamiang adalah tidak benar. BNPB menyebut pendirian tenda membutuhkan waktu untuk menyiapkan lokasi dan pemasangannya. Tim BNPB di lapangan terus mengupayakan pembangunan tenda untuk menjangkau seluruh warga yang mengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bantuan kemanusiaan terus berdatangan ke 3 provinsi yang dilanda bencana alam banjir bandang. Salah satunya dari Basnas DKI Jakarta yang mendirikan dapur umum di Aceh Tamiang, Aceh. Dapur umum ini menyediakan makanan siap saji bagi para warga yang terdampak bencana banjir bandang. Selain dapur umum, Basnas DKI Jakarta juga menyediakan air bersih dan fasilitas charger gratis. Total bantuan dari donatur mencapai 1,2 miliar rupiah, terdiri dari 735 juta rupiah dalam bentuk barang, serta 483 juta rupiah berupa uang tunai. 2 bantuan, ada yang berupa natura, jadi berupa barang-barang langsung yang bisa langsung kita salurkan, dan ada juga berupa uang. Alhamdulillah dari yang sudah kita sampaikan, masyarakat antusias, sangat antusias, dan menjadi semangat lagi untuk menjalankan. Pemirsa, penanganan darurat air bersih dan sanitasi terus berlangsung di wilayah terdampak bencana Sumatera Barat. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumatera Barat menyalurkan sarana air bersih dan sanitasi ke 5 daerah terdampak. Hingga kini, 68 titik layanan menerima bantuan, meliputi 15 mobil tangki,
79 hidran umum, 14 toilet portable hingga pasokan air bersih sekitar 2.264 meter kubik. Kota Padang menjadi prioritas dengan penempatan 49 unit hidran umum dan 6 unit toilet portable di lokasi terdampak. Distribusi terus dikebut agar kebutuhan air bersih dan sanitasi warga terdampak segera terpenuhi secara merata. Alhamdulillah ada bantuan secepatnya kan air bersihnya, maka kami bersyukur karena air bersihnya udah datang kan. Alhamdulillah kami berterima kasih sekali gitu, supaya berapa namanya tuh, ya begitulah, pokoknya terima kasih lah tempat air yang bersih gitu, yang sudah diberikan kan kepada kami bantuannya. Ya, hingga 2 pekan lebih pasca banjir bandang menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, situasi di sana masih jauh dari normal. Sejumlah wilayah masih gelap gulita dan ratusan korban masih dalam proses identifikasi dan pencarian. Kondisi gelap gulita tanpa penerangan listrik masih dialami oleh warga di kawasan terdampak banjir bandang. Di Kecamatan Palembayan, rumah-rumah dan tempat-tempat pengungsian, jaringan listrik pun belum sepenuhnya menyala, khususnya di daerah yang jauh dari jalan raya. Menurut Wali Nagari Salareh Ala Timur, Zen Ahmad Fauzi, dalam sepekan terakhir tiang listrik yang dipasok telah dipasang di pinggir-pinggir jalan utama. Listrik sudah mulai menyala di sejumlah titik, namun pemulihan masih terbatas. Hingga Jumat malam, posko tanggap darurat Kabupaten Agam mencatat 192 korban tewas serta 72 orang masih hilang dalam pencarian. Di Nagari Salareh Ayah Timur, korban meninggal tercatat 35 orang dan 35 lainnya masih belum ditemukan. Bantuan terus berdatangan ke posko pengungsian, sementara petugas memberikan dukungan trauma healing kepada anak-anak. Cuaca hujan deras yang kadang mengguyur kawasan ini secara tiba-tiba kerap menghambat aktivitas dan pendistribusian bantuan. Pemirsa, cuaca buruk menghambat operasi SAR serta perbaikan infrastruktur pasca bencana di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Ya, BMKG melaksanakan operasi rekayasa cuaca hingga 22 Desember mendatang. Ada hujan, Masya Allah. Hujan lagi. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi hampir merata di sejumlah daerah terdampak membuat operasi SAR dan perbaikan infrastruktur terhambat. Kondisi ini memaksa petugas SAR serta pekerja proyek infrastruktur bekerja dengan kewaspadaan tinggi. Karena resiko longsor susulan dan banjir kiriman mengancam, BMKG bersama pemerintah dan instansi terkait akan melaksanakan operasi rekayasa cuaca untuk mengurangi intensitas hujan di area-area kritis hingga 22 Desember. Tetapi BMKG melaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai tanggal 22 Desember. Diharapkan dengan operasi tersebut kita bisa mengurangi hujan yang turun sehingga bisa mempermudah pekerjaan untuk rehabilitasi bencana alam ini.